Selamat pagi. Bapak jelaskan mengenai cetak tinggi. Jadi cetak tinggi ini adalah jenis seni grafis yang memanfaatkan ketinggian sebuah medium. Artinya medium ini adalah bahan yang akan kita jadikan cetakan. Sehingga permukaan medianya akan memiliki perbedaan tinggi. Nah, bagian yang tinggi ini yang disebut positif atau yang terkena tinta yang akan kita cetak pada kertas atau kaos. Dan bagian yang rendah atau negatif ini yang tidak terkena tinta atau yang tidak tercetak pada kertas atau kaos. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Nah, pembuatannya ini terutama yang harus kita siapkan adalah bahan. Apa aja bahannya? Bahannya ini bisa kita gunakan karet, ya, kayu, atau juga bisa menggunakan buah-buahan. Buah-buahan ini bisa kita gunakan untuk cetak tinggi. Nah, buah-buahan apa yang bisa kita gunakan? Nah, buah-buahan yang bisa kita gunakan di sini adalah seperti umbi-umbian. Nah, umbi-umbian ini seperti ubi, bisa juga kentang, bisa juga wortel. Nah, itu medium atau media yang akan kita jadikan alat cetak. Itu nanti teknik pembuatannya itu bisa kita laksanakan untuk praktek. Nih, biasanya tahun-tahun yang lalu itu teknik mencungkil mencetak ini saya gunakan untuk ujian praktek. Nah, nanti bisa kalian praktekkan itu ya dengan menggunakan ubi atau wortel. Jadi cetak dalam atau intaglio print adalah cetak yang menggunakan klise. Nah, klisenya ini dibuat dengan menggunakan bahan aluminium atau juga bisa dengan kuningan. Nah, biasanya cetak dalam ini dikerjakan oleh ini biasanya terdapat di daerah-daerah ya. Kalau untuk di wilayah perkotaan mungkin cetak dalam sudah jarang digunakan. Nah, bagaimana cara menggunakan atau membuat cetak dalam ini pada bahan aluminium atau kuningan? Nah, caranya itu dengan menoreh. Menorehnya ini dengan cara menusukkan seperti paku, jarum, atau logam yang runcing, tetapi dia tidak tajam ya, agak tumpul sedikit. Itu ditekan-tekan pada bagian aluminium atau kuningan sehingga bagian aluminium atau kuningan yang ditekan itu masuk ke dalam. Nah, itulah yang akan dituangkan tinta-tinta untuk dicetak. Nah, untuk pencetakannya kertas atau kain itu ya diletakkan di atas kuningan atau aluminium tersebut sehingga nanti kertas atau kain ini akan meresap dan akan membentuk seperti desain yang kita buat. Contoh dari cetak dalam ini adalah seperti pin logam. Pin itu biasa dipakai ya di perusahaan-perusahaan atau di departemen milik pemerintah. Ya, itu bisa berupa nama, bisa berupa logo atau lambang instansi pemerintah tersebut. Mendambakan perbedaan pada proses pembuatannya, di mana di dalam cetak tinggi itu proses pembuatannya dicukil, berarti membuang bahan. Ya, karena untuk bahan yang dibuang ini untuk menimbulkan ketinggian pada bahan cetakan sehingga nanti kalau dikenakan tinta yang tinggi ini akan tercetak pada kertas ataupun kaos. Sedangkan di dalam proses cetak dalam, bahan cetakannya ini ditekan atau ditoreh sehingga dia masuk ke dalam
dan tidak dibuang. Nah, bagian yang dalam inilah yang akan menampung tinta nantinya. Nah, itu tambahan sedikit dari saya ya untuk perbedaan antara cetak dalam dan cetak tinggi. Cetak saring atau cetak sablon adalah salah satu dari sekian teknik dalam mencetak yang menggunakan bahan screen atau kain saring yang memiliki kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar itu dari kain nilon atau sutra. Nah, yang lebih banyak dipakai ini adalah kain nilon karena kain sutra itu mahal harganya. Nah, cetak saring ini disebut juga sablon. Teknik sablon sering digunakan di berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu, dan lain-lain dengan menggunakan alat bantu berupa screen sablon. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa sih itu screen sablon. Pembahasan yang pertama tentang alat dan bahan cetak sablon. Yang pertama yang akan kita bahas adalah screen. Nah, screen ini seperti yang kita bahas di awal itu terbuat dari benang nilon. Itu bisa kita beli atau kita dapatkan di toko-toko sablon ya, Nana. Nah, untuk ukurannya itu kita bisa beli dalam bentuk 2 ukuran. Nah, Bapak akan jelaskan tentang 2 ukuran dari screen. Yang pertama adalah ukuran kerapatan screen. Artinya apa kerapatan ini? Artinya kerapatan dari benang nilon ya dalam setiap sentimeter. Nah, T150 berarti dalam 1 cm kain screen itu terdiri dari 150 helai benang nilon. Berarti rapat ya, rapat banget itu. 150 benang nilon dalam ukuran 1 cm. Nah, kalau rapat ini memang bagus untuk kertas dan plastik. Begitu pula yang T48. Berarti dalam 1 cm ini terdapat 48 helai benang nilon. Nah, ini agak longgar dia dalam 1 cm. Makanya digunakan untuk kain atau kaos. Nah, yang kedua ukuran bidang. Nah, kain screen ini yang sudah berbentuk bingkai itu ada ukuran 20 x 20 cm, 20 x 25 cm dan seterusnya. Nah, sekarang kita gabung antara 2 ukuran ini menjadi satu. Kalau ukuran bidang saja sudah 20 x 20, berarti berapa jumlah benang nilon? Untuk T48 kita ambil contoh.